Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurliza M. Nasir dengan nomor Stanbook A121200084. Di sini saya akan menjelaskan tentang ketahanan nasional dan bela negara. Ketahanan nasional. Ketahanan nasional diartikan sebagai suatu kondisi. Yang kedua adalah bela negara. Bela negara adalah sebuah konsep yang disusun oleh perangkat perundangan dan petinggi suatu negara. Setiap warga negara memiliki kewajiban yang sama dalam masalah pembelaan negara. Hal tersebut merupakan wujud kecintaan seorang warga negara pada tanah air yang sudah memberikan kehidupan padanya. Hal ini terjadi sejak seseorang lahir, tumbuh dewasa, serta dalam upayanya mencari penghidupan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian ketahanan nasional secara etimologi. 1. Secara etimologi, ketahanan berasal dari kata tahan yang berarti tabah, kuat, dapat menguasai diri, gigih, dan tidak mengenal menyerah. Yang kedua, nasional. Nasional berasal dari kata nation yang berarti bangsa. Yang ketiga, bela. Bela yang artinya menjaga atau memelihara. Dan yang keempat, negara, artinya kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu. Dan yang terakhir, pengertian ketahanan nasional dan bela negara secara terminologi. Secara terminologi, ketahanan nasional adalah kondisi dinamis yang merupakan integrasi dari kondisi tiap aspek kehidupan bangsa dan negara. Sedangkan bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Guys, my name is Niputu Febri Handayani dengan nomor Stanbook A121200071. Sini saya akan sedikit menjelaskan tentang sumber historis, sosiologis, dan juga politik ketahanan nasional dan bela negara. Yang pertama, secara historis. Yang kedua, sosiologis. Yang ketiga, politik. Mari kita mulai dari yang pertama, yaitu secara historis. Ketahanan nasional bermula pada tahun 1960-an. Di masa itu sedang meluasnya pengaruh komunisme yang berasal dari Uni Soviet dan Cina. Sejarah keberhasilan Indonesia dalam melawan komunis dan ketahanan nasional berlandaskan pada ideologi. Pada tahun 1969, lahirlah istilah ketahanan nasional yang intinya adalah keuletan dan daya tahan suatu bangsa dalam menghadapi ancaman. Dan pada tahun 1973, secara resmi konsep ketahanan dimasukkan dalam GBHN, yakni TAP MPR nomor 4 MPR 1978. Yang kedua, yaitu secara sosiologis. Ketahanan nasional bermula dari ancaman setelah Perang Dingin terhadap kebudayaan kebangsaan. Inti dari ketahanan nasional pada dasarnya berada pada tatanan mentalitas bangsa Indonesia sendiri dalam menghadapi dinamika masyarakat itu sendiri. Yang terakhir yaitu politik. Ketahanan nasional dewasa ini sangat dipengaruhi oleh kondisi ketidakadilan sebagai musuh bersama. Konsep ketahanan juga tidak hanya ketahanan nasional, tetapi juga sebagai konsepsi yang berlapis atau ketahanan berlapis. Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas Republik Indonesia sebagai lembaga yang mengembangkan konsep ketahanan nasional Indonesia sudah membuat badan khusus yang bertugas mengukur tingkat ketahanan Indonesia. Badan ini dinamakan dengan Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional sebagai bagian dari Lemhanas Republik Indonesia. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Anissa Hidayati dengan Stanbook A121200047. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi ketahanan nasional. Dalam jurnal pembudayaan nilai-nilai Pancasila bagi masyarakat sebagai modal dasar pertahanan nasional NKRI 2016, karya Purwito Adi, ketahanan nasional memiliki 3 fungsi utama, yakni pertama, daya tangkal sebagai konsepsi penangkalan.
Artinya, ketahanan nasional berfungsi sebagai penangkal dari segala bentuk ancaman, gangguan, ataupun hambatan terhadap integritas, identitas, serta keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Yang kedua, ketahanan nasional sebagai pengarah. Artinya, ketahanan nasional berfungsi untuk mengarahkan potensi kekuatan yang dimiliki bangsa Indonesia dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, serta keamanan untuk mencapai kesejahteraan hidup masyarakat Indonesia. Yang ketiga, pengarah dalam bentuk penyatuan pola pikir, pola tindak, serta cara kerja yang intersektor serta multidisipliner. Hal ini bisa dicapai bangsa Indonesia lewat kebijakan yang dibuat pemerintah dan menerapkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, agar masyarakat dapat hidup adil dan makmur. Menurut Siggi Dwi Kusrahmadi dalam Ketahanan Nasional 2006, ketahanan nasional juga berfungsi sebagai doktrin, dasar nasional atau metode pembinaan kehidupan nasional. Hal ini juga berarti jika ketahanan nasional dijadikan sebagai pola dasar pembangunan nasional di berbagai bidang. Fungsi bela negara. Bela negara secara fisik dilakukan untuk menghadapi ancaman dari luar atau agresi. Bela negara non-fisik adalah upaya untuk mempertahankan NKRI dengan cara meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, menanamkan kecintaan terhadap tanah air, salah satunya diwujudkan dengan sadar dan taat membayar pajak, serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara, termasuk penanggulangan ancaman dan lain sebagainya. Mengapa ketahanan nasional dan bela negara diperlukan? Pertama, inti ketahanan nasional Indonesia adalah kemampuan yang dimiliki bangsa dan negara dalam menghadapi segala bentuk ancaman yang dewasa. Ini spektrumnya semakin luas dan kompleks, baik dalam bentuk ancaman militer maupun nir-militer. Kedua, kegiatan pembelaan negara pada dasarnya merupakan usaha dari warga negara untuk mewujudkan ketahanan nasional. Bela negara adalah sikap dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu, dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air dan kesadaran hidup berbangsa dan bernegara. Ketiga, bela negara mencakup bela negara secara fisik atau militer, dan bela negara secara non-fisik atau nir-militer dari dalam maupun luar negeri. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Nama saya Dewi Laras dengan stambuk A12120052. Di sini saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat ketahanan nasional yang diantaranya adalah pertama, mandiri. Mandiri artinya ketahanan nasional bersifat percaya pada kemampuan dan kekuatan sendiri dengan keuletan dan ketangguhan yang mengandung prinsip tidak mudah menyerah, serta bertumpu pada identitas, integritas, dan kepribadian bangsa. Kemandirian ini merupakan prasyarat untuk menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dalam perkembangan global. Yang kedua, dinamis. Dinamis artinya ketahanan nasional tidaklah tetap, melainkan dapat meningkat ataupun menurun bergantung pada situasi dan kondisi lingkungan strategisnya. Hal ini sesuai dengan hakikat dan pengertian bahwa segala sesuatu di dunia ini senantiasa berubah. Oleh sebab itu, upaya peningkatan ketahanan nasional harus senantiasa diorientasikan ke masa depan dan dinamikanya diarahkan untuk pencapaian kondisi kehidupan nasional yang lebih baik. Kemudian yang ketiga adalah menunggal. Artinya, ketahanan nasional memiliki sifat integratif yang diartikan terwujudnya kesatuan dan perpaduan yang seimbang, serasi dan selaras di antara seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian yang keempat ialah wibawa, artinya ketahanan nasional sebagai hasil pandangan yang bersifat manunggal dapat mewujudkan kewibawaan nasional yang akan diperhitungkan oleh pihak lain sehingga dapat menjadi daya tangkal suatu negara. Semakin tinggi daya tangkal suatu negara, semakin besar pula kewibawaannya.
Yang selanjutnya adalah konsultasi dan kerjasama. Artinya, ketahanan nasional Indonesia tidak mengutamakan sikap konfrontatif dan antagonis, tidak mengandalkan kekuasaan dan kekuatan fisik semata, tetapi lebih pada sifat konsultatif dan kerjasama serta saling menghargai dengan mengandalkan pada kekuatan moral dan kepribadian bangsa. Selanjutnya, unsur-unsur ketahanan nasional dan bela negara yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah ketahanan nasional Pancagatra. Pancagatra pada dasarnya berlandaskan hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan sesama, alam sekitarnya maupun manusia dengan dirinya sendiri dalam bentuk kebutuhannya. Dengan dasar hubungan tersebut dapat dikelompokkan menjadi 5 bidang ataupun 5 aspek kehidupan nasional yang disingkat dengan Ipolexosbud Hankam. 5 aspek kehidupan nasional akan diuraikan konsep dasar dalam rangka mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan. Kemudian yang kedua adalah ketahanan aspek ideologi. Suatu bangsa pada dasarnya mempunyai dan memerlukan filsafat hidup sebagai pedoman dan pegangan dalam melaksanakan perjuangan untuk mempertahankan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Filsafat hidup digunakan sebagai pedoman hidup ini adalah termasuk filsafat praktis yang merupakan suatu ideologi, pandangan hidup, pandangan dunia karena sebagai dasar untuk mencapai cita-cita nasional. Dalam pembahasan ini disebut dengan istilah ideologi. Kemudian yang selanjutnya, saya akan membahas mengenai nilai konsepsi bela negara. Nah, nilai-nilai bela negara ini yang pertama, kecintaan kepada tanah air. Yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, yakin kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. 5. Memiliki kemampuan bela negara baik secara psikis maupun fisik. Dan yang terakhir, yang keenam, semangat mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya ucapkan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Putri Lisdayanti dengan stambuk A121-20-073. Kapal patroli Indonesia dikejar kapal dan helikopter Malaysia di wilayah sendiri. Kawasan perbatasan Malaysia-Indonesia, khususnya di perairan Kepulauan Sumatera Utara, kemarin sempat memanas. Penyebabnya adalah kapal patroli KPU Meja 08 milik Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP mendapatkan teror dari kapal penjaga pointal Malaysia atau Malaysia Coast Guard. Teror dengan cara membuntuti dari dekat terjadi setelah kala patroli Indonesia melakukan penangkapan pencuri ikan Malaysia. Seperti dikutip dari tribunnews.com, pada tanggal 9 April 2019 disebutkan bahwa pihak Malaysia Coast Guard dengan kapal berlabel Maritim Malaysia ngotot bahwa KPU Viah memasuki wilayah perairan Malaysia. 13 Mei 1998, Jakarta dilanda kerusuhan massa hingga 15 Mei 1998. Kerusuhan ini diwarnai dengan aksi perusakan dan pembakaran bangunan serta kendaraan bermotor. Pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto mengundurkan diri. Kerusuhan bermulai dari kampus Trisakti di Jalan Daan Mogot, Jalan Kiai Tapa, dan Jalan Es Parman. Hingga sore hari, aksi perusakan dan pembakaran terus meluas. Berikut adalah kronologis. Awalnya, massa berdiam di kawasan sekitar kampus dan mulai bergerak sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Massa adalah para mahasiswa Trisakti. Sehari sebelumnya, 13 Mei 1998, teman-teman mereka gugur karena ditembaki saat aksi damai meminta reformasi. Sebelumnya, bergerak pada Kamis 14 Mei 1998. Para mahasiswa mengadakan aksi berkabung terlebih dahulu untuk mengenang 4 mahasiswa yang meninggal akibat ditembak oleh aparat tersebut. Sekitar pukul 12.00, terjadi pembakaran sebuah truk sampah di perempatan Jalan Layang. Massa
kemudian melempari barisan aparat yang memblokir jalan di depan gedung Mall Ciputra dengan batu, botol, dan benda lainnya. Mereka juga mencabuti dan merusak rambu-rambu lalu lintas maupun pagar pembatas jalan. Aparat kemudian mengeluarkan rentetan tembakan, peringatan, dan gas air mata yang membuat massa tunggang langgang. Di Jalan Daan Mogot, massa mengamuk dengan membakar dan merusak gedung maupun mobil. Situasi memprihatinkan terlihat di parkiran mobil yang terletak di belakang gedung Mall Ciputra. Area ini bisa digunakan sebagai tempat parkir mahasiswa Trisakti maupun Tarumanegara. Hal yang dapat dilakukan seorang mahasiswa untuk ikut berkontribusi dalam menjaga ketahanan nasional dan bela negara, diantaranya mahasiswa dapat memberikan keteladanan sebagai pemuda yang berpendidikan dengan mengedepankan toleransi dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Mahasiswa harus mampu mengembangkan inovasi dan menghargai kearifan lokal agar bangsa Indonesia tidak bergantung terhadap nilai-nilai bangsa asing. Sebagai mahasiswa, kita juga harus dapat menunjukkan moralitas dan karakter yang kuat. Dengan demikian, seorang mahasiswa harus pandai merasa, bukan merasa pandai. Mahasiswa dapat ikut ambil bagian dalam memerangi korupsi di lingkungan kampus, menolak keterlibatan dalam paham-paham radikalisme, dan ikut serta melakukan counter narasi terhadap paham-paham radikal, ujaran kebencian, dan narasi-narasi yang memecah belah bangsa. Sebagai mahasiswa juga, kita harus memikirkan bagaimana caranya untuk mengembalikan dan mengubah kondisi negara kita ini agar menjadi negara yang ideal dan mampu bersaing dengan negara maju yang ada di seluruh dunia. Terima kasih.